Pajero yang pertama, karena beliau punya bukan anggaran ya, punya jatah 31 mobilio, 31 Pajero, 31 rumah 1 miliar. Itu sudah tersistem di PT BES dan sudah ada yang membuktikan. Leader kita Pak Adan Haris sudah dapat 6 luxury 6 miliar, 13 Pajero, 17 mobilio. Itu cash semua dikasih. Kenapa dikasih cash? Nah, nanti akan dilanjutkan oleh leader kita yang luar biasa, termasuk beliau adalah leader nasional ya, karena sudah mengisi di berbagai daerah, bahkan sampai ke Sumatera, insya Allah mencari ke Kalimantan dan Sulawesi, bahkan sudah dipanggil ke Malaysia seperti Pak ya. Tinggal 2 waktu, kalau tidak lockdown beliau akan terbang ke Malaysia. Mitra kita banyak di Malaysia Pak. Gitu. Baiklah, kita panggilkan leader yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga dengan 7 orang anak, tapi berhasil di usaha ini dengan pertolongan Allah. Siapa dia? Mari kita sambut Ibu Ida Daniati. Kita beri aplaus. Panggilan beliau Bunda Dania. Silakan. Oh iya, ini profil beliau. Kita saksikan dulu. Mari kita sambut Ibu Bunda Dania. Silakan Bunda. Boleh tepuk tangan dulu untuk MC kita Bapak Bubul. Peraih 2 mobilio, 4 motor cash Bapak Ibu. Subhanallah ya. Sebentar lagi calon Pajero cash Bapak Ibu. Boleh aminkan Bapak Ibu ya? Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue kalem anget-anget, jawab salam kurang semangat. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, sehat, panjang umur, kaya berkah berlimpah. Semoga bisa pergi ke tanah suci Mekah, punya mobil mewah, beli rumah megah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ulang lagi salamnya boleh? Boleh. Ya, yang jawab salamnya semangat, doanya tadi udah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bersilaturahmi, bertemu wajah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga tercinta, para sahabat terkasih, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu apa kabar? Merdeka. Kirain lupa, ya. Jadi jawabnya bagusnya enaknya tambahin. Apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Iya. Apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Sinergi. Gorkah no riba. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya Indonesia. Kenapa kita udah mulai go internasional? Siapa kita? Indonesia. Mantap. Ini semua wajah-wajah yang penuh semangat, penuh impian, cita-cita, juga penuh perubahan. Kenapa? Orang di luar sana banyak sedang santai. Hari Sabtu layar-layar lihat sinetron, lihat berita-berita, ya nggak Bapak Ibu. Tapi subhanallah luar biasa, Bapak Ibu hadir di ruangan ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan. Yang pertama tentunya silaturahim. Kenapa? Dengan silaturahmi insya Allah kita sehat, panjang umur, banyak rezeki. Tuh, mas rezeki datang banyak rezeki, masya Allah ya. Jadi insya Allah dengan wasilah silaturahim ini teman-teman semua dibukakan pintu rezekinya dari berbagai macam arah. Amin Allahumma amin. Amin. Yang kedua, hari ini Bapak Ibu kita doakan wasilah undangannya Bapak Haji Watono dengan Bunda Sumini. Kita doakan beliau berdua sohibul hajat datang ke sini, kita semua mudah-mudahan diberkahkan. Amin Allahumma amin. Sehat, panjang umur, dikabul segala hajat. Tadi datang-datang saya suruh makan, masya Allah. Apa-apa yang kami makan semoga menjadi berkah yang berlimpah buat Pak Haji juga Bunda Haja. Terima kasih Pak Haji, makannya saya sudah kenyang semuanya nih. Siapa yang belum makan, saya suruh makan dulu. Ada yang belum makan? Karena kalau dengerin presentasi saya, kalau belum makan kasihan, nanti perutnya keloncongan, jadinya tidak konsentrasi. Ya Bapak Ibu, yuk kita dengarkan dari hati Bapak Ibu. Kenapa? Insya Allah wasilah pemaparan ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah akan membawa perubahan kehidupan. Yang tadinya sudah mapan, insya Allah bisa menularkan mapannya kepada yang lain. Ya, yang belum mapan, insya Allah berubah menjadi mapan dan bermanfaat buat orang lain juga. Ya, baik Bapak Ibu, yuk kita buka dengan tadi udah baca Al-Fatihah belum? Belum. Baik, untuk barokahnya acara kita, mari kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bisnis review sinergi, solusi bebas riba. Nah, di sini ada foto motor, motornya nggak ada, adanya mobilio, pajero juga rumah. Kebanyakan orang kena riba ini berawal dari cicilan mobil ini Bapak Ibu. Cicilan mobil, cicilan mobil pajero, cicilan rumah. Insya Allah perusahaan ini akan menjadi solusi untuk riba yang terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Next. Solusi bisnis bebas riba. Bagaimana orang yang dikatakan mapan, yaitu orang yang berbahagia, sehat, bebas hutang, serta memiliki hati nurani yang bersih. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah tidak punya hutang, itu hati menjadi tenang, enak. Nah, bagaimana kalau kita udah lunas hutang? Yuk kita menjadi wasilah orang-orang supaya terlunaskan hutangnya, apalagi hutang riba. Next. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Kenapa kita harus bebas riba? Yang kedua, apa solusi terbebas dari riba? Yang ketiga, bagaimana cara bisnis bebas riba? Kenapa kita harus terbebas dari hutang riba? Karena sudah jelas di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 279, Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangimu. Mari Bapak Ibu. Makanya kita tinggalkan di riba ya. Next.
Nah, Allah memusnahkan harta pelaku riba. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang kita usahakan dari riba itu cepat atau lambat itu akan hilang karena Allah yang memusnahkan. Jangan jauh-jauh. Saya sendiri, Bapak Ibu, dulu saya kredit. Namanya kredit ada DP nggak, Bapak Ibu? DP besar ya. Dulu saya kredit mobil Brio sama Kalia. Kenapa? Suami saya bawa mobil, saya bawa mobil karena saya juga dulu biarpun ibu rumah tangga suka punya usaha yang kadang-kadang perlu kesana kemari. Nah itu DP-nya mobil Brio dulu 27 juta. Kalia dulu DP-nya juga sama 28 juta. Cicilannya kurang lebih 3.800.000 Brio, Kalia 4.200.000. Kalau telat kena denda nggak, Bapak Ibu? Kena telat kena denda berjalan. Kalau telatnya 3 bulan, Bapak Ibu, nyesek nggak, Bapak Ibu? Mobil 2 telat 3 bulan kena denda. Lama-lama kita nggak bisa bayar. Lama-lama pusing, pegel-pegel, pening-pening, Bapak Ibu. Ya akhirnya mata kunang-kunang. Akhirnya ditarik. Habis semua nggak, Bapak Ibu? Habis. DP-nya yang habis, cicilannya habis, semuanya habis. Itulah bukti bahwa saya melakukan riba dengan kredit akhirnya dihabiskan oleh Allah. Karena Allah sayang pada umatnya supaya umatnya itu jangan sampai terjerat terlalu jauh. Alhamdulillah ketemu bisnis ini. Next. Nah, dosa riba. Nah, dosanya ngeri banget, Bapak Ibu ya. Dosa riba memiliki 73 pintu. Yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau udah ngeri ini, saya dulu waktu awal bergabung tuh saya bilang, pantesan hidup saya kok susah amat. Berantem dulu bawaannya suami, sama anak bawaannya merem aja, nggak bisa sabar. Ternyata saya tanpa sadar saya udah melakukan dosa riba, Bapak Ibu. Yang ibaratnya dilaknat oleh Allah sehingga saya pun ibadah nggak tenang, sholat nggak tenang, jalan juga kayak orang. Gimana sih namanya ditagih utang? Gimana sih Bapak Ibu? Ya, jadi benar. Begitu saya memperhatikan dulu seminar seperti ini. Ya Allah, benar semua ayat Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya hadir ke suatu seminar seperti ini dikasih tahu tentang bahaya riba. Makanya waktu itu alhamdulillah akhirnya kita lepaskan semua yang berbau riba. Mulai berawal dari motor butut, motor yang sudah lunas itu satu-satunya yaitu CS1 yang udah lama, BPKB-nya aja udah nggak laku. Ya. Kemarin udah kita kasihkan itu ya supaya manfaat karena kehujanan, panasan nggak ada yang pakai. Ya, jadi subhanallah. Next. Di dokumentasi. Nah, Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya atau sekretaris, dan kedua saksinya. Beliau mengatakan mereka itu sama saja. Berarti yang meminjamkannya, yang dipinjamkannya, yang menulisnya, yang menagihnya sama saja. Saya dulu kalau ditagih orang, ditagih leasing, marah. Nah, leasingnya galak-galak nggak Pak? Galak. Kitanya ditagih galak nggak Pak? Galak Pak. Orang dulunya sama, kata Allah punya dapat ibaratnya kayak dapat ajarnya. Dia nagih galak, kita lebih galak lagi. Ternyata itu di situ ada setan Bapak Ibu. Kalau udah ingat gitu saya ngeri, pantesan saya semua. Karena semua udah dalam lingkungan riba. Saya suami yang nagih juga emosi, suami emosi, anak juga jadi makaruan. Ya Allah Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Makanya saya udah dalam usaha ini tuh nggak ada capeknya untuk terus mensiarkan, mengajak semua orang yuk tinggalkan riba. Ini ada solusinya. Kalau dulu mau ada solusi bingung kita juga Bapak Ibu. Ya ini kita lihat video sebagai berikut. Halo, selamat siang Pak Ani. Selamat siang. Iya Pak Ani. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank ARUT Pak. Sudah lama tuh. Boleh kita waktu 2 menit sebentar saja Pak. Saya ada kabar gembira Pak. 2 menit ya. Kamu nanti kita gantian ya. Oh begitu. Ya waktu yang boleh kemudian saya ya. Lama-lama. Oh iya boleh. Boleh. Silakan dua ya. Monggo. Begini Pak, katanya saya dari Bank ARUT.
kemudian kita interview jadi calon masyarakat ini. Lumayan banyak Pak, organisasi banyak sekali. Kita orang aspek, ibu teman besar yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya. Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai selama sedikit 30 juta dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya. Berapa hari? 2 hari. Insya Allah ya, itu Pak betul Pak. Dan ini pencairan ini langsung kita bantu dan cepatnya begitu Bapak bisa. Gimana Pak? Bapak tertarik apalagi belum ada Pak gagasan annual tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya. Jangan salah ya. Mas Dimas Muslim. Saya iya Pak betul Pak. Alhamdulillah ya, kita sama-sama Muslim. Mas Dimas pernah punya nggak tentang itu? Enggak, pernah. Ya, pernah kebayang bahaya itu nggak? Bahaya itu ya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Quran. Tapi Pak, aku bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum saya? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu. Iya, boleh. Jadi ini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berhubungan sama ibu. Kira-kira respon masyarakat gimana? Ini omongan sangat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana satu? Kalau misalnya ada orang yang berhubungan sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Itu Pak. Siap sekali ya. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, nanti sama-sama menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan adalah dosa riba itu kalau itu berdiri sama dunia. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan hadiah dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'lamu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kamu masih ngeyel, tidak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Ya ada ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi menguasai riba, maka riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Insya Allah, berenang di sungai darah. Karena Nabi SAW dia pernah menceritakan mimpinya, dan ini dia berarti pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Mungkin ini yang kedua. Di alam kubur dia mendapatkan adat berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga, masih ketiga, ya, yang sanggup mendengarkan, iya Pak. Ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dibangkitkan dengan kondisi koyongan. Alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu syaitan minan nas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi koyongan seperti orang yang keracunan. Iya. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibagikan sebelum hisab dia sudah dihisab. Yang keempat setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya, makan harta haram kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak. Sementara tempat di akhirat cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak surga, maka kata Nabi SAW, kulullah minna batalin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka beliau anna awal. Coba, maksudnya kita perhatikan, ketika masih hidup di dunia dia ditantang oleh Allah,
Ketika mati dia Prospek di prospek. Kita contohnya semboyongan, setelah kita dia ditempatkan di mana? Kalau menjaga kawan yang lain, ampun Pak. Kita lakukan, ampun Pak. Maksudnya kita lakukan beberapa poin yang kita sampaikan. Ini kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah hubungi saya lagi, kita akan lanjutkan diskusi dengan dia. Tidak. Ya, terima kasih ya. Bagaimana Bapak Ibu? Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang menawarkan pinjaman sekarang mudah nggak Bapak Ibu? Mudah. Mereka juga dakwah, ngajak yuk pinjaman mudah, cair, semua mau laptop mau apa bisa ambil dulu, sisanya suruh kredit Bapak Ibu. Kalau mogok macet ditarik nggak Bapak Ibu? Ditarik Bapak Ibu ya. Hilang semua DP-nya hilang, silangnya hilang dan lain-lain. Nah, apa solusi untuk bisa terbebas dari hutang riba tadi? Supaya kita apa-apa semua serba cash. Perlu uang 20 juta, 150 juta, 500 juta, 1 miliar, nggak perlu pinjam ke bank Bapak Ibu. Ini ada suatu peluang, ada suatu jalan, ada suatu solusi ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini yang paling saya waktu itu adem banget waktu dengerin. Kenapa? Saya salah satunya yang sedang terjerat riba waktu itu mendengarkan mendengarkan seminar ini. Ada 3 langkah untuk terbebas dari hutang riba. Yang pertama adalah taubat kepada Allah. Ya Allah, itu saya langsung saya langsung banyak istighfar terus sampai selesai seminar saya istighfar terus. Taubat jangan menambah atau mengulang lagi atau kita tambah lagi pelakon lagi, jangan Bapak Ibu. Yang kedua, kita berkumpul dengan komunitas bebas riba. Bapak Ibu, inilah komunitas bebas riba. Bapak Ibu tadi lihat mobil diparkir di depan Pajero, ada tulisan anti riba society, komunitas anti riba Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bebas riba harus berkumpul dengan komunitas bebas riba. Kenapa? Lingkungan itu menentukan. Kita mau bebas sebagai misalnya yang orang mampu, mau sembuh mabuknya nggak boleh berkumpul dengan orang mampu, kalau nyampur lagi mabuk lagi kan gitu. Nah kita juga gitu. Kalau kita mau bebas riba jangan terus berkumpul. Harus kita mempunyai komunitas yang bebas ribanya sehingga kita terbawa untuk bebas utang riba. Yang ketiga adalah Bapak Ibu harus mulai bisnis bebas riba. Kenapa? Kan cicilan, hutang dan lain-lain perlu dibayar nggak Bapak Ibu? Perlu. Dari mana uangnya? Dari harus ada usaha, yaitu usahanya bisnis bebas riba. Kenapa? Nah kita akan bahas tadi. Kenapa sekarang ini orang kan masih banyak juga yang bekerja, ya, banyak yang jual beli dagang, tapi masih punya hutang riba Bapak Ibu. Nah kita bahas sedikit-sedikit. Setiap orang pasti memiliki impian, betul nggak Bapak Ibu? Ada yang ingin punya mobil, tapi saya ngomong kredit berat, riba. Saya ingin cash. Ada yang ingin membangun rumah. Ada juga yang ingin ke tanah suci Mekah, umroh dan haji. Ada juga yang ingin keliling dunia, ya. Nah, kita butuh solusi. Kalau dijumlahin mobil, rumah, umroh beserta keluarga, keliling dunia, kurang lebih berapa miliar Bapak Ibu? Uang nggak itu? Uang. Berarti butuh solusi, ya. Next. Nah, ini paradigma umum kebanyakan orang rata-rata bekerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan juga mewujudkan impian. Nah, masalahnya kalau hanya ngandelin kerja, impiannya kapan terwujudnya Bapak Ibu? Banyak yang kerja, saya dulu 13 tahun, impian saya belum satu pun yang terkabul Bapak Ibu. 13 tahun, kenapa? Nah, kita lihat, kalau kita kerja ada nggak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita cukupi Bapak Ibu? Ada. Biaya makan, jajan dan lain-lain, cicilan dan lain-lain, undangan dan lain-lain. Kalau kita contoh, rata-rata UMR Jakarta berapa sekarang? UMR sekarang berapa Jakarta? 4,2, anggaplah 5 juta. Anggaplah 5 juta gaji kita ceritanya bisa menyisihkan uang 1 juta per bulan. Berarti kalau kita bisa nabung 1 juta sebulan, setahun 12 juta. 10 tahun 120 juta. 20 tahun yaitu 240 juta. Sedangkan 20 tahun yang akan datang kadang udah terjadi inflasi.
Padahal kita tiap tadi ingin mewujudkan tadi segitu banyak, anggaplah kurang lebih 1 miliar lebih. Kita mengumpulkan 20 tahun 240 juta, kalau 500 tahun 500 juta berarti kurang harus 50 tahun kita menabung Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ini ada paradigma sukses. Paradigma sukses, kerja kemudian menghasilkan uang. Nah, uang yang hasil kerja itu harus mulai membangun aset Bapak Ibu, yaitu aset bisnis. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dapatkan uang lebih, akhirnya bisa mewujudkan impian lebih cepat. Harusnya tadi 20 tahun mengumpulkan 240 juta atau 50 tahun mengumpulkan 5 juta, ini mah bisa dipercepat 2 tahun, 1 tahun. Kenapa? Namanya bisnis tidak terbatas, apalagi bisnisnya syariah, bebas riba, itu percepatan rezeki Bapak Ibu, ya. Next. Nah, kita lihat contoh memiliki bisnis bisnis atau investasi. Saya akan tampilkan 4 macam bisnis bersistem juga investasi. Yang pertama corporate, yang kedua franchise, yang ketiga properti, yang keempat penjualan langsung berjenjang atau network marketing atau direct selling Bapak Ibu. Di mana yang 3 ini, corporate, franchise, properti ini modalnya besar, otomatis risikonya besar, untung besar, butuh saran keahlian khusus. Sedangkan network marketing atau direct selling yaitu modalnya kecil, risiko otomatis kecil, untungnya bisa melebihi atas Bapak Ibu. Tidak butuh sarana dan keahlian khusus karena ada workshop, seminar, training dan lain-lain dari perusahaan, sehingga mitra-mitra bisa bertumbuh menjadi para pengusaha handal Bapak Ibu, ya. Kalau tadi lihat Bapak Ibu milih yang mana? Yang 3 apa yang bawah? Yang di bawah. Tentunya kita milih yang bawah. Supaya apa? Modalnya kecil, terjangkau, resikonya kecil, untung besar, tidak perlu sarana dan keahlian khusus karena kita ada training-trainingnya. Next. Nah, kita kupas masalah konsep pemasaran di dunia. Yaitu ada 2. Yang pertama konvensional. Nah, di mana konvensional ini barang dari perusahaan sampai ke konsumen itu tidak tiba-tiba nyampe Bapak Ibu. Ini harus melalui jalur distribusi, agen tunggal, wilayah, daerah, kota, grosir, warung dan lain-lain. Dan tidak cukup begitu aja. Pabrik juga perlu yang namanya iklan, promosi, baik di media elektronik, media cetak, artis, bintang iklan dan lain-lain. Tentunya biaya distribusi, promosi dan lain-lain ini perlu biaya Bapak Ibu, ya. Contoh handphone, ya, handphone dari perusahaan 400.000 anggaplah handphone dengan berbagai macam, ya, sampai ke konsumen 1 juta. Nah, 60% itu biaya yang lain-lain tadi, distribusi, promosi dan lain-lain. Nah, itu namanya konsep pemasaran konvensional. Bagaimana kalau konsep pemasaran direct selling Bapak Ibu? Nah, pemasaran direct selling 60%-nya untuk distribusi, promosi dan lain-lain ini dialokasikannya untuk para mitra yang mau menjalankan bisnis ini, yang mau menjalankan bisnis network marketing atau direct selling. Kenapa? Sekarang gini, artis udah kaya-kaya, TV udah kaya-kaya. Nah, makanya perusahaan ini dialihkan daripada memberikan hal yang ibaratnya yang sudah umum, ini diberikan kepada mitra-mitranya sehingga terjadilah namanya perbaikan ekonomi terhadap mitra-mitra yang bergabung dengan perusahaan direct selling Bapak Ibu. Nah, ini dia kantornya ada di Bandung Bapak Ibu, kantor pusatnya. Nah, ini di lantai 2. Nah, ini kantor expressing dengan berbagai macam produk kebutuhan kita sehari-hari. Ini kebutuhan semua orang butuh produk kita Bapak Ibu. Dari ada alat untuk kesehatan, untuk perawatan kendaraan, kemudian untuk pertanian juga ada, peternakan juga ada. Apa sih namanya bisnis ini? Yaitu bisnis waralaba sinergi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bergabung di usaha ini seperti Bapak Ibu mempunyai bisnis waralaba yang Bapak Ibu bisa buka cabang di setiap kota, silahkan Bapak Ibu. Ya, kemudian dengan penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS, di mana PLBS ini sudah tentunya dapat sertifikat halal dari Dewan Majelis Ulama Indonesia. Nama perusahaannya adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PTBS.
bergerak di dalam bidang perdagangan dan jasa. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan dulu untuk PT Bandung Teknologi. Nah, PTBS ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Mempunyai visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang riba Bapak Ibu. Ya. Kemudian misinya melayani dengan profesionalisme dengan sepenuh hati. Yang kedua, melahirkan SDM, sumber daya manusia yang membawa manfaat bagi sesama. Saya tadi sebutkan apa? Ibu rumah tangga yang udah lama riset, ibu rumah tangga di usaha ini alhamdulillah bisa memaparkan ini solusi kepada masyarakat banyak. Di mana aja Bapak Ibu, ini bukan tiba-tiba seperti ini, tapi di training oleh perusahaan PTBS Bapak Ibu. Ada kelasnya, nanti Bapak Ibu yang sudah mitra bisa ikut kelasnya ya. Kemudian yang ketiga, memberikan produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dunia. Dan sudah terbukti Bapak Ibu. Alhamdulillah kami dengan tim sudah ekspansi, sudah ekspor ke Malaysia, sudah Jepang sudah, Brunei Darussalam sudah, Jerman sudah, Kanada sudah, Filipina sudah, Arab Saudi sudah, Belanda sudah, Amsterdam udah punya Pak Gubul, udah punya mitra di sana. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini produk luar negeri masuk ke sini melalui PTBS ini, produk Indonesia yang luar negeri Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa merupakan sesuatu yang baik buat negara kita. Kemudian perusahaan ini mempunyai moto Go Berkah No Riba. Dengan kita meninggalkan riba, diharapkan hidup kita berkah Bapak Ibu dan bisa berbagi berkah dengan banyak umat seperti itu. Nah ini kantornya di Grand Suropati Timur Bandung. Kemudian Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini perusahaan bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, udah ada izinnya lengkap, sudah jadi usaha, tanda daftar perusahaan, SK Menkumham, nomor itu berusaha. Jadi udah legal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau membangun usaha ini sampai ke luar negeri aman Bapak Ibu. Sudah dipayungi baik dari pemerintah juga dari segi agama syariahnya ya. Kenapa? PTBS ini sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Dewan Majelis Ulama. Nah, ini dia kantor dan manajemennya, didukung manajemen yang profesional dan berdedikasi tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau bergabung di bisnis ini nggak repot nyewa sekretaris, nggak repot, udah ada. Kenapa? Kita mempunyai virtual office di mana Bapak Ibu nggak usah ngitung pembelanjaan kita, sudah tersistem. Menghitungin omset kita sudah ada laporannya Bapak Ibu, pembelanjaan, penjualan semuanya sudah ada di sistem ini yang ada di belakang perusahaan PTBS ini beliau-beliau ini orang muda profesional, kemudian dia juga mempunyai dedikasi tinggi terhadap kita semua sebagai mitra-mitranya. Ini yang ditunjuk ini Bapak Haji Abu Febrian, usianya sekarang menginjak 36 tahun ya, jadi masih muda, tapi beliau sudah udah mempunyai pengalaman bisnis dari usia beliau dari 22 tahun. Nah kita berkenalan dengan owner kita yaitu Bapak Haji Febrian Agung, kelahiran Solo 25 Februari 84, pendidikan terakhir beliau Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Nah beliau jabatannya CEO dari PTBS, Komisaris Bandung Dia Terminal, Komisaris Radio FM, founder Yayasan Akintia Suropati Bandung. Yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau bukan hanya sekadar triliuner, tapi beliau peduli umat. Beliau setiap bulan itu mensedekahkan beras kurang lebih 20 ton untuk para kaum duafa dan yatim. Itu yang saya jadi jatuh hati terhadap perusahaan ini, mempunyai owner yang luar biasa yang peduli umat. Kemudian beliau juga sudah membangun lebih dari 100 masjid. Saya baru mau membangun satu aja, membangun satu di baru niat Bapak Ibu. Mudah-mudahan dan lewat usaha ini kita semua bisa membangun rumah-rumah di surga, yaitu mulai membangun ikut donatur untuk membangun masjid ya. Nah ini saya putra saya yang tengah itu Mas Papan. Di PTBS ini ada namanya program SLC, Spiritual Leader Camp, diperuntukkan untuk pelatihan seluruh mitra supaya makin kaya, makin takwa. Kenapa? Jangan sampai kekayaan yang didapat dari usaha ini dipakai yang tidak Bapak Ibu. Jadi harus dialokasikan ke bangun masjid, bantu umat, sedekah ekstrim seperti itu. Nah, Spiritual Leader Camp ini diadakan itu setiap sebulan sekali akhir bulan. Nah, ini sedang COVID belum diadakan lagi. Insya Allah nanti udah normal semua akan diadakan lagi.
Wasilah SLC ini alhamdulillah putra saya yang tadinya suka main gadget jadi pingin menjadi hafiz Al-Quran. Karena beliau dapat bocoran, Mas kalau mau sukses dunia akhirat kamu harus bergaul dengan Al-Quran. Subhanallah, mamanya nyuruh baca Al-Quran males. Nah, subhanallah ikut SLC beliau jadi jatuh cinta terhadap Al-Quran dan alhamdulillah beliau akhirnya masuk ke pondok hafiz Al-Quran yaitu PPTK Al-Firdaus Jawa Tengah, Bapak Ibu. Jadi di situ kebanggaan bahwa usaha yang berkah yaitu ke anaknya juga jadi ngalir, jadi rajin ibadah, rajin ngaji itu yang ibaratnya tidak bisa dinilai dengan uang miliaran, tapi luar biasa itu berkahnya. Kemudian produk apa sih yang akan kita pasarkan melalui usaha PTBS ini? Produk andalanya yaitu eco-racing, yaitu produk ramah lingkungan. Satu-satunya oktan booster di dunia yang bisa menghilangkan polusi gas CO hingga 100%. Makanya Bapak Ibu yang menggunakan produk ini semua lapisan masyarakat mau memakai. Kenapa? Karena ikut andil dalam gerakan sedekah udara bersih. Bapak Ibu selama ini ada nggak yang selama ini kontrak nggak punya motor? Jarang. Rata-rata minimal motor punya nggak Bapak Ibu? Kalau nyalain mesin pagi apa sore Bapak Ibu? Pagi semuanya. Itu berarti kita udah ikut sedekah udara kotor. Nah pastikan Bapak Ibu motor, mobil yang Bapak Ibu pakai untuk kesana kemari sebelum nyalakan pastikan eco-racing motornya atau eco-racing mobilnya sudah ada, dicemplungkan ke tangki bensin supaya kita ikut gerakan sedekah udara bersih. Nah ini video beliau. Aditif bahan bakar yang bisa menghilangkan polusi hingga lebih dari 90%, bahkan dalam beberapa kasus menghilangkan polusi sampai 100%. Amerika tidak punya, Jepang tidak punya, Jerman tidak punya, Indonesia punya eco-racing. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang jadi kebanggaan Indonesia punya eco-racing. Untuk apa? Untuk bantu menjaga alam ini supaya lingkungannya tidak tambah polusi, Bapak Ibu. Ini dia. Arab Saudi beli eco-racing. Nah, jadi Arab Saudi eco-racing ini bukan hanya untuk menghemat BBM, Bapak Ibu, tapi untuk mengurangi pemanasan global. Jadi tidak suhunya tidak panas. Nah, ini dia. Produknya sama ya Bapak Ibu ya. Tuh, eco-racing orang dikirim dari sini, didatangkan dari Indonesia. Nah, jadi gunakan produk eco-racing supaya mengurangi pemanasan global, mengurangi gas buang, ya. Jadi bebas polusi. Jadi atap supaya tidak terlalu panas. Nah, itu artinya Pak Ustadz tahu tuh. Next. Ada lagi India. India sudah pakai Bapak Ibu. Jadi kemarin ada yang nanya, saya persuasi, Ibu itu merusak mesin enggak? Kalau saya motor saya pakai itu rusak enggak? Saya tayangkan ini. Yes. Nah, So ini mobil apa kira-kira Bapak Ibu? Sharma here is a medical expert. He is also a dean of very renowned college. Now we are testing this Nah, petrol ini yang ada dibuka ya, sama fuel kasetnya booster ini, tablet eco-racing in mobil. the Jeep vehicle. Yeah, Ditambahkan satu tablet ke dalam satu full tangki mobil Jeep. Nah ini beliau memakai mobil Jeep. The meter reading today, they'll already fill the tank, and you see the efficiency. There are first in India. We'll be Mesinnya testing on the untuk petrol dilapisi vehicle oleh Jeep compass. sistem nanoteknologi sehingga lapisan bahan bakarnya itu tidak berkarat, tidak kerak. Nah, jadi produk eco-racing ini digunakan oleh motor, mobil juga alat berat untuk merawat kendaraan kita supaya mesinnya lebih terawat dan dipakainya lebih lama seperti itu. Next. Nah ini Ibu Akaper ini waktu awal bergabung beliau testimoni terhadap mobilnya. Ini mobil beliau sehari-hari. Harusnya isi bensin lagi, beliau nggak isi bensin lagi.
Nah, Bapak Ibu, tadi statement dari Ibu Akapel ini apa? Dengan menjalankan bisnis ekoresi, kita bisa apa tadi? Bisa umroh, bisa haji, bisa dapatkan Fortuner katanya, Fortuner, Pajero seperti itu. Dengan berarti dengan bermitra dengan PTBS itu kita selain mendapatkan produk yang bermanfaat, kita juga bisa mendapatkan bisnisnya, mendapatkan profitnya dari PTBS. Saya akan ajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah produk ekoresi yang bermanfaat? Bermanfaat. Boleh acungan tangan yang boleh mengatakan bermanfaat? Barokallah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Berarti saya ada di hadapan orang-orang yang peduli lingkungan. Karena ini ada manfaat ekoresi. Di sebelahnya, membersihkan kerak dalam mesin, melindungi mesin dengan nanoteknologi, menghilangkan polusi CO, memperpanjang usia oli sampai 3 kali lipat, meningkatkan 5 sampai 10 ron, menambah tenaga dan akselerasi, juga menghilangkan knopping, melitik, menghemat BBM hingga 50%. Jadi bermanfaat. Yang kedua, apakah Bapak Ibu mau mendukung Indonesia bebas polusi dengan menggunakan produk ekoresi? Boleh acungkan tangan? Mau. Barakallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga bumi ini dengan tidak menambah polusi gas CO dari kendaraan kita. Jangan sampai kita enak-enak di mobil, kesana kemari enak, tapi di luar banyak orang yang kena oksidasi dari dari polusi knalpot kita. Tapi pastikan dengan memakai ekoresi, Bapak Ibu bisa buktikan sendiri itu tidak bisa uji emisi. Jadi yang menggunakan produk ekoresi itu emisinya 0,00%. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu mau produknya aja, apa mau bonusnya, apa mau dua-duanya? Boleh yang mau produknya aja, acungkan tangan boleh? Yang mau bonusnya aja? Atau yang dua-duanya boleh acungkan tangan? Masya Allah, Bapak Ibu, tepuk tangan lagi buat Bapak Ibu. Semoga ini menjadi awal kesuksesan Bapak Ibu dengan memulai bisnis ini. Kenapa? Tidak ada kesuksesan tanpa kita mulai, Bapak Ibu ya. Next, nah Bapak Ibu, ternyata yang tadi saya baru terangkan itu hanya ekoresi. Padahal PTBS ini meluncurkan produk-produk yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ini contoh. Ini yang saya minum nih Bapak Ibu ya. Ini LPM kolagen. Saya terangkan dulu sebelum ini. Boleh dibuka LPM kolagennya Pak Joko? Nah, supaya Bapak Ibu ada knowledge produk, ada manfaat produknya. Jadi kita belanja ke PTBS itu bukan karena hanya mau bonusnya, tapi kita juga ingin manfaat dari produknya. Bonusnya mengikuti. LPM kolagen atau strawberry yaitu antioksidan kelas dunia yang bermanfaat. Yang pertama, bebas penyakit degeneratif, jantung, paru, hati, ginjal, limfa, diabetes, dan kanker. Dimana Bapak Ibu tahu kalau udah sakit itu semua uang kita bisa habis Bapak Ibu. Bahkan jadi bisa pinjam ke sana kemari, jual sawah, jual rumah. Kenapa ini sakit mahal banget ya. Kemudian yang kedua adalah kulit lebih cerah, glowing, kenyal, sehat, dan awet muda. Bapak Ibu mau nggak sehat, cantik, ganteng, dibayar? Mau nggak? Ya itu bergabung di bisnis ini Bapak Ibu. Kenapa? Saya juga gitu. Saya kerjaannya minum kolagen, kalau kemana-mana juga minum kolagen, beriklan, cerita aja orang bebas utang riba. Dapat nggak tuh? Kebagian apa jeronya? Kebagian Bapak Ibu, bukan satu, bisa banyak. Karena bukan buat kita aja. Boleh diuangkan, boleh untuk membangun masjid, boleh untuk donatur, donasi dan lain-lain Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dia Bapak Ibu, mengencangkan payudara dan nisfi. Ini perlu untuk menambah keharmonisan keluarga. Suami beliin buat istri, ya. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, mah minum mah. Wih, mantap. Seduhin minum mah, waduh enak. Allah juga minum dah. Seperti itu. Nah ini LPN Econek. Nah ini para ibu-ibu beliin buat suaminya, ya. LPN Econek ini mengandung 3 macam yaitu ginseng, tribulus, maca. Makanya itu namanya MTG, maca tribulus ginseng. Dimana kita tahu maka tribulus ginseng ini bisa menambah stamina, energi Bapak Ibu. Ibu-ibu boleh nggak minum? Boleh. Ini kayak saya tadi berdirinya lama kan, minum Econek juga pagi-pagi Bapak Ibu ya. Jadi tahan lama juga, tubuh kita juga jadi tahan lembur, pantang kendur, semangat gaspol, pantang kendur. Nah ini dia minum Econek. Kemudian memperpanjang
durasi ya. Bapak Ibu tahu kalau kondisi kita, kesehatan kita mungkin kecapean, itu akhirnya jadi gak mood Bapak Ibu. Nah ini Econnect ini menambah mood kita, menambah gairah kita, gairah kerja, gairah apa aja ya. Yang keempat, mencegah impoten. Nah Bapak Ibu, karena saya orang kesehatan, jadi saya ngomong ini enak-enak aja. Kenapa? Kebanyakan sekarang yang impoten ini bukan orang tua Bapak Ibu, orang muda juga banyak. Kenapa? Karena capek, pulang kerja bolak-balik capek di jalan, nyampe di kantor juga banyak kerjaan, di jalan macet, polusi, radikal bebas, nyampe rumah banyak ingat cicilan lagi. Akhirnya pengalaman. Kenapa? Suami juga dulu pernah ngalamin kayak gitu. Iya ya, usia muda tapi udah malas ya. Ternyata banyak hal yang membuat kita akhirnya jadi loyo, kurang semangat. Nah Bapak Ibu, bisa ini untuk menjadi solusinya. Jadi usia muda, usia tua boleh konsumsi ini. Kita lihat video Econnect sebagai Econnect Coffee mengandung ginseng, tribulus, dan maca. Econnect Coffee ini bermanfaat untuk meningkatkan libido pada pria dan wanita, meningkatkan performa stamina dan tahan lama, membantu mengurangi gejala menopause, dan mampu meningkatkan fungsi otak, menurunkan resiko prostat. Jika dikonsumsi rutin oleh pria, akan memperbesar alat vital. Jika dikonsumsi rutin oleh wanita, maka akan menghindari risiko kanker dan mengatasi nyeri. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk wanita, untuk pria diminum rutin banyak manfaatnya. Kemudian selanjutnya yaitu Habs Pro, ya. Nah, Habs Pro ini Bapak Ibu pengobatan ilmiah, ya. Jadi ibaratnya sudah ada di Al-Quran bahwa Habatus Sauda ini obat dari segala macam penyakit kecuali satu, kematian Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada saudara keluarga yang sakit apa aja, Bapak Ibu anjurkan minum Habs Pro. Gimana kalau yang sehat? Boleh, untuk jaga kesehatan boleh cukup minum 2 kali 1 tablet. Kalau yang udah sakit boleh 2 kali 2 kapsul Bapak Ibu. Next. Dipercepat nih biar ini mau udah puasa. Nah ini ada testimoni di next aja, ini saya ceritain aja soalnya panjang videonya. Ini testimoni yang sakit stroke, minum Habs Pro habis 2 box seperti ini, alhamdulillah tangannya bisa digerakkan dan ada perubahan. Padahal selama itu bertahun-tahun berobat tidak ada perubahan. Next. Ya, nah tadi itu kita udah cerita dengan produknya, kemudian apabila menjalankan kita dapat reward-rewardnya. Nah, bagaimana kita cara bermitra dengan PTBS Bapak Ibu? Bermitra dengan PTBS ini sungguh simpel, sederhana, yang penting Bapak Ibu ada kemauan. Yang pertama adalah isi formulir kemitraan melalui pengundang Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu melakukan registrasi. Nah, registrasi ini supaya Bapak Ibu terdaftar sebagai mitra usaha PTBS. Jadi Bapak Ibu nanti mempunyai virtual office, kemudian mendapat website perusahaan yaitu www.sinergireward.com, di mana Bapak Ibu bisa akses langsung login member area ke PTBS. Kemudian Bapak Ibu setelah terregistrasi tadi, Bapak Ibu mendapatkan diskon produk dari perusahaan. Nah, selanjutnya setelah terdaftar, Bapak Ibu untuk mendapatkan kita ikut dalam programnya bebas riba, miliki motor, mobil, rumah tanpa DP tanpa cicilan, Bapak Ibu cukup belanja sekali saja. Belanja sekali saja, tidak ada harus tiap bulan, harus bagaimana, tidak ada Bapak Ibu, cukup belanja sekali saja. Sekarang mau tanya, Bapak Ibu selama ini belanja di Indomaret banyak habis berapa duit? Nggak hitung Bapak Ibu ya, siapa juga yang menghitungin Bu, kan nggak dapat apa juga. Kalau dihitung lebih nggak kita dari 20 juta, lebih nggak Bapak Ibu? Lebih, bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi yang kaya siapa Bapak Ibu? Yang pemilik Indomaretnya, ownernya. Nah kalau di PTBS ini Bapak Ibu belanja sekali saja 1.500.000 kita untuk mendapatkan produknya senilai 2 juta, Bapak Ibu mempunyai peluang usaha, di mana peluang usaha itu mempunyai potensi income sampai dengan 1,7 miliar. Nah dari mana 1,7 miliar? Yuk kita Bapak Ibu kita lihat penghasilan dari PTBS apabila kita mengerjakan bisnisnya. Jadi tidak ada kita daftar duduk-duduk dapat, tidak ada Bapak Ibu. Namanya kita kerja, kalau kita kerjakan ya dibayar. Proyek kalau dikerjakan dibayar, nggak dikerjakan siapa yang mau bayar? Seperti itu ya.
Nah, penghasilan dari PTBS apabila kita bergabung di PTBS dan mengerjakan bisnisnya, yang pertama kita akan mendapatkan ujroh sponsorship yang besarnya 150.000 sampai 4.500.000, ya, 4.650.000. Yang kedua yaitu ujroh pengembangan, di mana Bapak Ibu kalau mengembangkan usaha ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus harian, yaitu 50.000 per hari sampai 600.000 per hari. Kalau ini dibayarnya adanya per hari, dihitungnya dari total omset kita, tapi dibayarkannya setiap hari Rabu kalau bank biasa, kalau bank syariah setiap hari Jumat, ya. Jadi sejak usaha ini saya jadi punya THR, tunjangan hari Rabu. Orang mau setahun sekali THR saya tiap minggu, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, royalti bulanan. Royalti bulanan ini diberikan kepada para mitra yang suka belanja. Nah, suka belanja. Habis nih saya belanja lagi, soalnya saya demo orang pada mau beli ke saya, silahkan. Nah, ini ada bonus tambahan, yaitu royalti bulanan yang besarnya cukup lumayan, 1 juta sampai dengan 10 miliar tergantung omset kita dan tim kita. Kemudian yang keempat, reward prestasi. Nah, reward prestasi ini tergantung prestasi kita di usaha ini. Besarnya 1 juta sampai 10 miliar. Kenapa ada reward prestasi ini, Bapak Ibu? Reward prestasi itu nanti tergantung peringkat mitra di usaha ini. Bapak Ibu bagaimana keaktifannya di usaha ini? Ini ada bonusnya dari 1 juta sampai 10 miliar, dari 100 paket pasang, seperti itu, ya. Poin-poin di sini seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di Indomaret, kalau kita punya kartu member, ditanya punya kartu member nggak, Pak? Punya. Oh, Bapak, poin Bapak udah sekian, Bapak boleh belanja murah. Nah, itu kalau di Indomaret. Kalau di PTBS, poin Bapak Ibu boleh ditukar dengan ini semua, Bapak Ibu, ya. Next. Selanjutnya. Nah, kembali lagi ke reward yang kelima, reward motor cash. Nah, ini reward motor cash. Belum lama Pak Sigit nggak datang, ya. Selain Pak Wubul, di tim saya tuh kurang lebih ada 21 yang meraih motor cash dan 7 orang yang meraih mobilio cash. Pajeronya baru 1. Kalau 4 bersaudara saya ngomong-ngomong 4 bersaudara di usaha ini, kakak saya, adik saya 2, saya. Alhamdulillah kakak dan adik saya sudah tembus kurang lebih 4 luxury, Bapak Ibu, ya. Jadi motornya masing-masing beda dapatnya. Kenapa? Tergantung kita importnya atau usahanya. Nah, di sini reward motor cash 20 juta, di mana kalau kita udah mencapai omset kurang lebih 100 paket, Bapak Ibu, ya, 100 paket pasang. Kemudian reward mobilio cash, ini 500 juta. Saya waktu dapat yang pertama 50 juta, saya bayarkan hutang 90 juta. Kenapa? Saya nggak enak mau beli mobil, kan hutang lebih utama. Karena saya juga ingin membersihkan diri dari hutang dan riba. Saya bersihkan 90 juta bayar hutang, sisa 30 saya beli PCE, 30-nya upgrade. Nah, ini waktu saya selesai spiritual leader camp, saya tembus mobilio yang ketiga bulan September, Oktober, November tembus Pajero yang pertama di 2019. Alhamdulillah. Ini waktu foto, ini waktu belum dapat, Bapak Ibu. Waktu belum dapat, saya dapatnya mau cash tuh, tulisan di slide-nya mau cash, tapi saya subhanallah, saya pegangnya kunci Pajero. Tapi nyata waktu Pajero turun, ya inilah Pajero putih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di usaha ini yang penting kita punya kemauan, punya impian yang kuat, punya cita-cita, ingin perubahan kehidupan jauh lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, itu rumah saya. Mas Rezeki udah rumah saya, ya. Jadi rumah saya, rumah sederhana itu 2776, Bapak Ibu. Jalankan usaha ini mulai dari keterpurukan. Alhamdulillah ini yang sekarang ada PCE, Pajero, kemudian mobilio RS Matic. Jadi Bapak Ibu di usaha ini boleh ngambil mobilnya, boleh ngambil uangnya. Jadi silakan, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah reward big cash. Reward big cash ini diberikan, kalau yang pertama dianjurkan ambil unitnya. Adapun unitnya lebih murah, jadi kita dapat uang cashback. Kayak kemarin saya jatuhnya ngambil yang udah kepake 6 bulan sehingga harganya 445 juta, jadi 55 jutanya bisa jadi buat uang saku, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-8 itu reward luxury 1 miliar.
Kemarin saya udah diucapin selamat Bunda Dania, selamat ya udah luxury. Saya bilang amin. Pas nanya, kamu udah dapat belum? Terus siapa yang macam nggak tahu, saya diselamatin orang-orang. Saya bilang ternyata mungkin dia ngintip poin saya. Kan saya cuma dikasih ke jaringan tuh, ini password saya dibuka aja, gaji saya berapa, bonus saya berapa, silahkan buka. Jadi mitra-mitra monitor. Kan di iklan tuh promo 2000. Jadi ngelihat promonya, padahal promo kan berakhir. Kesininya kan udah 2.500. Jadi nyangkanya orang udah nembus, padahal saya belum nembus Bapak Ibu. Kenapa promonya udah berakhir hanya di 2.500. Jadi motor, mobilio, pajero, dan rumah itu adalah promo Bapak Ibu yang nilainya bisa naik, bisa turun. Nah sekarang promo mobilio lagi turun, yaitu cukup 300 poin. Bapak Ibu bisa tukarkan dengan mobil, dengan motor. Jadi 150 sama 20 sama prestasi 1 juta, jadi 171 juta. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah ini tadi Ibu AKPR ini yang tadi testimoni mobil waktu belum dapat. Nah sekarang juga beliau juga udah dapat tembus, bahkan beliau udah tembus 4 pajero dan 2 luxury. Nah apa sih rahasia sukses di usaha ini? Kita lihat. Nah ini Ibu AKPR ini lagi menerima 2 luxury rumah, yaitu 2 miliar Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, saya bersama Ibu AKPR ini mengajukan yaitu luxury pertama dan kedua senilai 2 miliar rupiah. Masya Allah, alhamdulillah. Dua ini luar biasa sekali. Tadi saya ngobrol, ternyata kunci beliau mendapatkan perbaikan ekonomi dalam hitungan 10 tahun mendapatkan 20 miliaran itu yaitu sholawat dan sedekah Bapak Ibu. Makanya saya juga tulisin di mobil sholawat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ada dalam waktu 1 tahun saya sudah mendapatkan luar biasa, yaitu 11 mobilio, 5 pajero, dan luxury 2 miliar. Dan alhamdulillah mitra saya sudah 100 lebih yang mendapatkan dealer mobil cashnya. Kemudian kalau yang motor sudah nggak perhitungan, dan sudah ada yang 2 luxury, ya 2 orang, ya Pak Ahmad Jawabannya dan Ibu Dewi mengikuti. Dan luar biasanya alhamdulillah mitra saya sudah banyak yang bebas dari hutang dan dosa. Jadi utamanya berkahnya banyak mitra yang udah terlepas dari hutang dan riba, itu pokoknya Bapak Ibu. Minggu ini sudah akan tembus luxury lain yang ketiga dan keempat. Masya Allah. Jadi nanti ibu ini mungkin akan naik 4 kali. Luar biasa. Sinergi berkah menambah. Ada lagi Pak Joko yang ditayangkan? Sudah ya? Ya. Nah ini rahasia Ibu AKPR ini bisa fight di usaha ini. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Beberapa waktu yang lalu sering orang dari saya, gimana sih cara-caranya tim suksesnya, kok bisa terjadi percepatan, kok bisa ini dan lain sebagainya. Nah hari ini saya akan berbagi tipsnya. Jadi rekan-rekan, kalau jalankan bisnis ini ya caranya sebetulnya Bapak Ibu tidak cerita. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak cerita, sehebat apapun perusahaan ini, sedahsyat apapun produknya, tidak akan ada orang yang tahu. Cuman kalau Bapak Ibu cuma cerita begitu saja, harus siap mental. Kenapa siap mental? Ketika kita cerita misalnya, oh bisnis ini banyak loh, orang ribuan orang dapat mobil, apa kata orang? Mana ada itu kata orang-orang. Seminggu digitukan orang, 2 minggu kedua di debat orang, minggu 3 di setelah seperti itu lagi, Bapak Ibu akan lepas dan berpikir bahwa jalankan bisnis yaitu resiko susah. Ada tips yang sangat dahsyat bagaimana caranya jalankan bisnis ini sehingga terjadi percepatan. Lakukan seminar, bikin seminar di kota-kota Anda. Ya, seperti yang saya lakukan awal saya ke Kota Makassar, saya mengadakan seminar ngasal gitu ya. Saya bagi tiket-tiket asal, saya adakan seminar yang ada cuma 10 orang. Dari 10 orang itu luar biasanya Bapak Ibu sekarang sudah kurang lebih 80 orang yang tembus mobil cash, bayangkan hanya di Sulawesi. Nah, jadi caranya ya, tipsnya ketika itu dari dulu ya 1 tahun lebih yang lalu sampai sekarang
tidak pernah satu kali pun saya berhenti seminar. Itu yang saya lakukan. Dan yang saya lakukan di kota-kota lain. Lakukan seminarnya, hadirkan. Kenapa harus dihadirkan seminar? Karena kalau di seminar orang bisa lihat fakta. Dan yang menjelaskan pasti yang lebih ahlinya. Salam dari saya, lakukan seminar tiap minggunya minimal 1 kali. Jemput rewardnya hadirkan ya. Jadi hadir dan menghadirkan. Walaupun tidak ada yang hadir supaya tahu juga bagaimana cara presentasi. Salam dari saya Akabir ini, Go Berkah Rohita. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan dulu biar langsung Masya Allah. Bapak Ibu kalau dilihat dari uraian tadi, siapa yang ingin dalam setahun ini jalankan bisnis ini dapat semuanya, motornya, mobilnya, pajero juga rumah. Boleh katakan saya ya Allah. Saya ya Allah. Kenapa ucapan kita adalah doa? Ini sebentar lagi udah menuju asar. Insya Allah dari asar ke maghrib itu saatnya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa lagi mau turunnya matahari? Bapak Ibu perbanyak setelah Bapak Ibu menggabungkan diri mendaftar, perbanyak doa, sholawat, dan Bapak Ibu saya kasih dulu rahasia sama owner. Kalau lagi banyak hajat, perbanyak sedekah. Jadi kalau melihat orang kita lagi parkir, kasihnya yang merah Bapak Ibu, supaya tukang parkirnya senang nggak Bapak Ibu? Senang ya Allah. Dari pagi saya di sini kadang ada orang yang masih ini kok merah ya Allah, biar itu orang itu didoain. Kan kita kalau doain orang yang nggak tahu menahu, kabul nggak Bapak Ibu? Ada orang pemulung, kan namanya orang pemulung berapa sih sekilo sehari berapa sih dapatnya? Bapak Ibu keluarkan yang merah kasih Bapak Ibu. Mungkin di dompet kita duitnya sedikit, tapi Bapak Ibu jangan mikirin duitnya sedikit. Justru dikala sedikit Bapak Ibu keluarkan lebih banyak lagi sedekahnya berbandingnya. Dan itu saya lakukan. Adik-adik saya, kakak saya pun saya lakukan. Saya ajak mitra-mitra saya untuk lakukan itu. Terus berbagi. Kenapa? Kita belajar kaya Bapak Ibu. Supaya nanti begitu banyak uang, udah biasa nggak sayang bagi-bagi duit, ya nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau dari kita nggak punya, kita susah ngasih, kaya tambah pelit Bapak Ibu. Tapi kalau kita dari kita nggak punya uang segitu-gitu yang kita kasihkan, subhanallah, begitu Bapak Ibu berkelimpahan, insya Allah Bapak Ibu akan lebih baik lagi, hati Bapak Ibu akan Allah lembutkan lagi. Mungkin itu pemaparan dari saya. Saatnya Bapak Ibu mengambil bagian dalam bisnis ini. Semoga ini bisa menjadi wasilah bagi kita terbebas dan membebaskan umat dari riba. Daripada itu saya mengundang Bapak Ibu yang mau serius jalankan usaha ini, mau bergabung di usaha ini, saya untuk panggil ke depan. Nah ini dia ada karteksnya ya. Bismillah, siapa yang hari ini memutuskan bebas hutang riba, memutuskan untuk terbebas dari hutang riba dan mau punya mobil cash gratis, saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan berfoto. Kenapa? Ini akan menjadi sejarah. Foto ini akan dicari di suatu waktu Bapak Ibu udah tembus apa-apa reward dari PTBS. Nah ini fotonya, cerita waktu pertama bergabung. Maka Bapak Ibu silahkan maju ke depan. Maju. Ya silahkan, yuk kita foto bersama. Kita sama-sama berjuang untuk bantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kesuksesan akan selalu menjadi milik orang-orang yang pandai melihat peluang dan berani mengambilnya. Mari Bu, nggak apa-apa, berawal dari niat yang lurus, niat yang kuat, bantu umat untuk mesejahterakan, untuk mengangkat perekonomian keluarga. Insya Allah Allah tolong, insya Allah Allah berkahkan cita-cita tinggi kita. Next. Mas Adat ambil foto biar simetris ya, biar bagus ya. Boleh Pak, kemudian bagian Pak ambil fotonya. Ini nanti masuk ke liputan video sukses story-nya saya di BSTV yang akan datang. Bisa di sini Pak. Insya Allah ini akan menjadi penerima reward berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.